Perkenalkan, nama saya Wildan Akmal Ramdan. Saya dari kelas 2G dan saya akan mempresentasikan bab 11 tentang Managing Digital Communication dan Managing Personal Communication. Di sini ada 8 pertanyaan yang akan mencakup seluruh materi. Apa itu pemasaran online? Pemasaran online adalah pemasaran yang dilakukan melalui sistem komputer online interaktif yang menghubungkan pelanggan dengan penjual secara elektronik. Apa saja kelebihan dan kerugian komunikasi pemasaran online? Kelebihannya, yang pertama ada akses luas. Pemasaran bisnis online akan memberikan akses yang luas bagi pelanggan. Sudah diperkirakan bahwa beberapa miliar orang yang tersebar di seluruh dunia menggunakan internet, sehingga banyak pemasaran juga yang menggunakan internet. Kelebihan kedua, dapat melintas batas geografis. Internet merupakan satu-satunya media yang dapat melintas batas-batas geografis serta nasional, serta bisa menempatkan iklan dan masyarakat di seluruh dunia pun bisa melihat iklan tersebut. Kelebihan yang ketiga, biaya yang dikeluarkan lebih murah. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mempromosikan bisnis di internet juga jauh lebih murah jika dibandingkan media pemasaran lainnya. Hal inilah yang memudahkan para pelaku bisnis kecil dan menengah untuk mengenalkan produk mereka. Lalu, kelebihan yang berikutnya, bisa terus terhubung dengan pelanggan. Internet memungkinkan kamu untuk selalu terhubung dengan pelanggan secara real time. Internet juga memungkinkan mengirim beberapa pesan di saat yang sama. Itu berarti internet bisa mengirimkan newsletter kepada setiap pelanggan. Kelebihan selanjutnya, marketing online bisa menghemat waktu. Internet marketing atau pemasaran online juga bisa menghemat waktu. Seseorang bisa mendapatkan semua informasi mengenai produk maupun jasa melalui internet. Dengan begitu pelanggan bisa mengetahuinya. Ini berlaku baik untuk penjual maupun pembeli. Pembeli bisa akses informasi kapan saja dan di mana saja. Sama halnya penjual juga bisa bekerja kapanpun dan dimanapun. Kelebihan yang terakhir, available 24 jam. Internet marketing juga memungkinkan bisnis yang dijalankan akan tersedia setiap hari selama 24 jam. Itu berarti cara tersebut akan membantu meningkatkan penjualan dan keuntungan. Selanjutnya kekurangannya. Kekurangan yang pertama, masih ada pelanggan yang lebih suka offline store. Masih banyak para pelanggan yang menggunakan media tersebut hanya untuk memiliki informasi lebih lanjut mengenai produk dan lebih memilih untuk membelinya secara offline. Karena merasa lebih aman bila belanja langsung melihat store dan barang. Kekurangan yang kedua, terdapat pelanggan yang tidak mahir pakai internet. Banyak para pelanggan yang tidak mahir menggunakan internet sehingga hal itu bisa menyebabkan kehilangan para pelanggan. Dan beberapa kalangan usia lanjut lebih suka beli langsung daripada online. Kekurangan yang ketiga, rentan kegiatan penipuan. Kerugian terbesar dari pemasaran online merupakan kerentanan terhadap segala kegiatan penipuan. Banyak sekali website yang tidak sah terlihat di situs-situs asli dan mereka merampok uang para pelanggan. Kekurangan yang keempat, tidak bersentuhan langsung dengan klien. Pemasaran online tidak mempunyai sentuhan manusia secara langsung saat pelanggan membeli produk. Hal itu tentu saja akan menghambat prospek membangun hubungan yang memainkan peranan penting dalam penjualan konstan. Kekurangan yang kelima, rentan kesalahan teknis. Pemasaran online sangat bergantung pada teknologi sehingga sangat rentan terhadap kesalahan teknis. Untuk itu, sebagai pengguna teknologi yang makin maju, tidak bisa percaya begitu saja. Harus tetap teliti untuk meminimalisir kesalahan yang besar. Apa itu pemasaran langsung? Pemasaran langsung merupakan salah satu metode penjualan yang menggunakan media pemasaran langsung tanpa adanya pihak yang menjadi perantara pemasaran dalam kegiatan transaksi jual beli dan tawar-menawar suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Apa saja jenis pemasaran langsung? Yang pertama ada telemarketing, yaitu memasarkan atau mensosialisasikan produk atau jasa melalui telepon. Penawaran melalui telemarketing cenderung mudah diterima karena sifatnya yang memang berbicara secara personal langsung kepada konsumen. Yang kedua, pemasaran katalog adalah salah satu strategi yang lebih umum digunakan dalam mempromosikan penjualan barang dan jasa.
Ini melibatkan penyusunan daftar item yang ditawarkan untuk dijual, biasanya dengan deskripsi masing-masing produk, harga, dan data lain yang relevan. Yang ketiga, online marketing, yaitu jenis pemasaran secara langsung. Yang terakhir ialah promosi menggunakan media sosial. Pengertian marketing ialah strategi pemasaran yang menggunakan jasa pihak ketiga seperti media sosial. Apa saja tenaga penjualan pemasaran langsung? Yang pertama, pengirim, yaitu wiraniaga yang tugas utamanya adalah mengirimkan produk. Contohnya air, bahan bakar, dan minyak. Lalu yang kedua ada pengambil pesanan, yaitu wiraniaga yang berdiri di belakang counter atau pengambil pesanan luar, seperti menelepon manajer pasar swalayan. Yang ketiga ada detailer, yaitu wiraniaga yang tidak diharapkan atau diizinkan mengambil pesanan, tapi lebih bertugas untuk membangun citra baik atau mendidik pengguna aktual atau potensial. Yang keempat ada teknisi, yaitu wiraniaga dengan tingkat pengetahuan teknis yang tinggi. Yang kelima ada pencipta permintaan, yaitu wiraniaga yang bergantung pada metode kreatif untuk menjual produk berwujud. Yang keenam ada penyedia solusi, yaitu wiraniaga yang keahliannya menyelesaikan masalah pelanggan, seringkali dengan sistem produk dan jasa perusahaan. Apa itu penjualan perorangan? Penjualan perorangan adalah komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba membelinya. Apa itu pemasaran basis data? Pemasaran basis data adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan basis data pelanggan dan basis data lainnya seperti produk, pemasok, atau pengecer untuk menghubungi, bertransaksi, dan membangun hubungan pelanggan. Apa itu basis data pelanggan? Basis data pelanggan adalah kumpulan data komprehensif yang terorganisir tentang pelanggan dan calon pelanggan individual yang terkini, dapat diakses, dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan pemasaran seperti identifikasi calon pelanggan, kualifikasi calon pelanggan, penjualan produk atau jasa, atau pemeliharaan hubungan pelanggan. Apa saja kegunaan database? Yang pertama, lebih mudah mengelompokkan data. Bisa mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kedua, mencegah duplikasi data. Adanya database ini dapat mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga, mempermudah pengelolaan data perusahaan. Pihak perusahaan juga mendapat kemudahan lain, yaitu mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data. Yang keempat, kualitas data terjaga. Adalah terjaganya kualitas data informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Yang kelima, meningkatkan kinerja aplikasi. Basis data ini dapat membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Yang kelima, kemudahan akses data. Dengan basis data, sistem ini bisa mempermudahkan untuk mengakses dan mendapatkan data karena semua data terorganisir dengan baik. Yang ketujuh, independensi data terjaga. Database menjaga independensi data di mana orang lain tidak